Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Allah. Allah pilih kita untuk keluar jalan Allah. Banyak orang berniat untuk keluar jalan Allah tapi tidak dipilih oleh Allah. Usaha ini usaha yang sangat mulia. Usahanya para nabi, usahanya para rasul, usahanya para ulul azmi. Bahkan dakwah ini kerja Allah Ta'ala langsung. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu berdakwah, mengajak kepada daris salam. Inilah kerjanya para sahabat radhiyallahu anhu. Inilah kerjanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerjanya orang-orang yang mulia. Padahal kalau melihat diri kita ini jauh dari kepantasan untuk buat kerja yang mulia ini. Kerja yang dulu dibawa para nabi, kita ini tidak terima wahyu. Para nabi terima wahyu. Nabi-nabi ditemenin oleh Jibril alaihissalam. Kita ditemenin oleh siapa? Maka hadirnya mulia, kita sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerja dakwah ini kerja yang merubah suasana dan keadaan. Orang yang imannya lemah dengan dakwah menjadi kuat. Orang yang jauh dari agama dengan dakwah menjadi dekat. Orang yang benci kepada agama berubah menjadi cinta. Sayyidina Umar dulu benci, tapi karena ada dakwah maka berubah menjadi cinta. Hadirnya mulia, dan kita di sini duduk dalam bayan hidayah, maka kita perbaiki niat kita. Keluar jalan Allah Ta'ala ini untuk islahun nafs dan islahul amal, untuk perbaiki kelakuan kita, perbaiki diri kita ini. Bukan perbaiki hidungnya, mancungin hidungnya, bukan untuk meninggikan badannya yang pendek, mengkuruskan yang gemuk, menggemukkan yang kurus, memutihkan yang hitam, bukan. Tapi maksud untuk memperbaiki akhlak kita, perilaku kita. Dan perilaku bisa menjadi baik kalau iman kita baik. Iman kita baik. Iman ini letaknya dalam hati. Kata Nabi SAW, inna fil jasadi lamudghah. Dalam jasad itu ada segumpal daging. Iza saluhat salahul jasadu kullu. Kalau baik segumpal daging itu baik seluruh jasad kita, yakni baik akhlak kita. Kalau rusak daging yang segumpal itu, rusak seluruh jasad kita. Ada orang itu pergi ke masjid dipapah, tidak bisa berjalan. Dua orang membawanya ke masjid, mendudukkannya dalam sholat berjamaah. Jasadnya sakit, lemah, tapi ruhaninya kuat. Dia bisa datang ke masjid. Ada orang badannya kuat, bisa angkat barbel 50 kilo, 100 kilo, tapi untuk ngangkat kakinya ke tangga masjid tidak bisa. Karena yang sakit ruhaninya. Maka kita keluar jalan Ta'ala ini, kita niat untuk perbaiki jasmani dan ruhani kita, ini akhlak.
perbaiki amal-amal kita. Dan perlu kita luruskan niat. Setiap amal ini tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kata Maulana ini Hasan disampaikan oleh Ustaz Agus Syaifuddin bahwa amal itu yang ada khasiatnya, yakni amal yang dilakukan dengan yakin yang betul. Amal yang dilakukan dengan cara yang betul. Amal yang dilakukan dengan sifat ihtisab. Amal yang dilakukan dengan sifat ihsan. Dan amal yang dilakukan dengan sifat ikhlas. Yakin yang betul bahwa hanya Allah yang bisa berbuat, selain Allah tidak bisa buat apa-apa. Allah se hota hai, Allah ke ghar se kuch nahi hota hai. Seluruh makhluk ini tidak bisa buat apa-apa. Kita datang ke sini bukan atas kemampuan kita sendiri. Kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan bisa melihat sendiri, kita dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendengar, bukan. Kita diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbicara, bukan. Kita diberbicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin yang betul ini harus ada dalam hati kita. Dan ini yang mau kita perbaiki selama keluarnya Allah Ta'ala. Selama puluhan tahun nih kita merasa kitalah yang berbuat. Kitalah yang berdagang, kitalah yang untung, kitalah yang bertani, kitalah yang panen, kitalah yang kawin, kitalah yang bikin anak. Bukan. Bagaimana bikin hidungnya, bagaimana bikin matanya, bagaimana bikin kupingnya, nggak ada kita kemampuan apa-apa di sana. Dan kita lahir nih terima jadi, kita nggak bisa memilih. Saya mau bapak saya jenderal, ibu saya artis, saya mau kulit saya putih, saya mau mata saya belok, nggak bisa. Terima jadi gitu. Kita nggak bisa milih. Saya mau lahir tahun berapa. Saya mau lahir nanti kalau Imam Mahdi sudah turun, sehingga tidak ada kekacauan di dunia ini. Gak bisa. Kita ini lahir, terima jadi. Mati juga begitu, terima jadi. Allah, yakin yang betul harus ada dalam hati. Yang kedua, cara yang betul. Cara makan yang betul hanya cara Rasulullah. Cara berpakaian yang betul hanya cara Rasulullah. Tidak ada cara yang benar di dunia ini kecuali cara Rasulullah. Cara timur salah, barat, utara, selatan salah. Yang benar cara Rasulullah. Cara Eropa salah, cara Amerika salah, cara Afrika salah, cara Arab juga salah. Yang benar cara Rasulullah. Dalam perkara iman yang benar itu Rasulullah. Perkara ibadah yang benar itu Rasulullah. Muamalah yang benar itu Rasulullah. Muasyarah yang benar itu Rasulullah. Akhlak yang benar itu Rasulullah. Jadi kalau mau diterima amal kita, ikut Rasulullah. Bersedia insyaallah. Bagaimana siangnya Rasulullah, begitu kita buat siang kita. Gimana malamnya Rasulullah, begitu kita buat malam kita. Allah sudah jadikan Rasulullah sebagai suri teladan. Pergi ke pasar beli kain, kemudian pergi ke tukang jahit. Ada tukang jahit di sini? Siapa tukang jahit? Ada yang pernah bawa kain ke tukang jahit? Pernah, Ji? Bawa pakaian, bawa kain ke tukang jahit? Hah? Pernah ya? Ini kain saya, dan ini contoh baju saya. Wahai tukang jahit, tolong tiru ini contoh baju saya. Wah, Pak siapa namanya? Tatang Syabur. Pak Tatang. Pak Tatang bikin baju, masa kantongnya cuma 2, padahal dia orang kaya. Maka tukang jahit bikin kantongnya 8. Kalau 2 ini duitnya tidak muat, jadi dibikin kantongnya 8.
Kancingnya, sampelnya cuma 6. Wah, kalau 6 ini kurang, Pak Tatang ini harus dibikin 60 kancingnya. Selesai, datang ke tukang jahit, mana baju saya? Ini, diperiksa bajunya. Loh, kok berbeda dengan sampel? Lah, Bapak kan orang kaya, nggak cukup kalau kantongnya cuma 2. Kira-kira baju itu diterima apa tidak, Pak Tatang? Tidak diterima, karena berbeda dengan sampel. Allah sudah turunkan Nabi sebagai sampel. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sampel yang terbaik. Kenapa kamu ngarang-ngarang cara hidup? Cara makan dikarang, cara berpakaian dikarang, cara berkendara dikarang-karang, cara berumah tangga dikarang-karang. Semuanya ditolak. Apalagi cara ibadah dikarang-karang. Jadi Allah sudah kasih sampel terbaik. Suami terbaik itu Rasulullah. Mantu terbaik itu Rasulullah. Mertua terbaik itu Rasulullah. Tetangga terbaik itu Rasulullah. Imam terbaik itu Rasulullah. Makmum terbaik itu Rasulullah. Panglima terbaik itu Rasulullah. Penjual terbaik itu Rasulullah. Pembeli terbaik itu Rasulullah. Tidak ada satu amalan di dunia ini lebih baik daripada amalan Rasulullah. Maka kita ikut cara Rasulullah dalam kehidupan kita. Tinggalkan seluruh cara-cara karangan kita, karangan nenek moyang kita yang tidak sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang betul. Termasuk kita keluarnya Allah Subhanahu wa taala. 24 jam kehidupan kita latih ikut cara Rasulullah. Bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana bangunnya Rasulullah, bagaimana duduknya Rasulullah, bagaimana berdirinya Rasulullah, bagaimana rukuknya Rasulullah, bagaimana sujudnya Rasulullah, bagaimana berdoanya Rasulullah, bagaimana Rasulullah jumpa umat. Kita tiru, kita pelajari. Bersedia insyaallah. Kemudian yang ketiga, ihtisab. La amala liman la niyatalah, wala ajra liman la hisbatalah. Tidak ada amal bagi orang yang tidak niat. Halo. Tidak ada amal bagi orang yang tidak niat, dan tidak ada ganjaran bagi orang yang tidak ihtisab, tidak yakin dengan janji Allah. Coba, kosong nanti ganjarannya. Karena itu kita keluarnya Allah Ta'ala ini untuk belajar meyakini janji Allah. Janji Allah itu tidak ada dalam perkara dunia. Tanam itu tidak pasti tumbuh. Siapa yang petani di sini? Coba angkat tangan. Yang pernah nanam. Ada nggak kepastian setiap yang ditanam itu tumbuh? Pasti nggak? Yang ditanam itu tumbuh? Tidak pasti. Perkara dunia tidak ada kepastian. Tanam tidak pasti tumbuh. Tumbuh lagi tidak pasti berbuah. Berbuah lagi tidak pasti panen. Panen lagi tidak pasti bisa dijual. Dijual lagi tidak pasti dapat untung. Untung lagi tidak pasti menjadi rezeki kita. Nah, ini perkara dunia. Ada orang menggali tanah untuk mengeluarkan minyak, ternyata yang keluar lumpur. Gimana? Tidak ada kepastian. Di Indonesia bagian timur ada orang ingin makan ikan besar, jadi dia pergi ke laut. Ternyata dia yang dimakan ikan besar. Tidak ada kepastian dunia ini. Yang ada kepastian itu di dalam janji Allah Subhanahu wa taala. Laqadwatun fi sabilillah awraha khairum minad dunya wa ma fiha. Sepagi di jalan Allah atau sepetang lebih baik daripada mendapatkan dunia dan segala isinya. Dunia dan segala isinya itu
Tafsir ulama bukan emas intan berlian saja, tetapi seluruh amalan-amalan orang-orang soleh itu termasuk di dalamnya. Coba, janji Allah di situ. Kalau dunia ini nilainya itu tidak ada 11 sayap nyamuk. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'uda ma saka kafiru minha syurbatama. Seandainya dunia ini ada nilainya 11 sayap nyamuk, orang-orang kafir, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang ingkar, tidak mau taat kepada Allah, itu niscaya tidak akan diberi air walaupun seteguk. Saking tidak ada nilainya dunia ini, ambil aja emasnya, intan berliannya, mutiara, ambil aja. Kalau kita habis minum minuman kaleng, kita lempar ke tong sampah, kemudian ada orang pemulung datang ambil kaleng itu, apa kita tegur? Enggak kita tegur, bahkan kita suruh ambil aja. Inilah dunia ini. Allah menyampaikan melalui Rasulnya, tidak ada 11 sayap nyamuk. Nilainya bukan dua sayap nyamuk, 11 sayap nyamuk tidak ada nilainya. Dan dibandingkannya dengan sayap nyamuk, bukan dengan debu. Kata Pak Cicep, kalau debu dikumpulkan satu truk itu bisa berharga, ya kan? Saya pernah ke Gunung Galunggung. Kita untuk naik ke atas itu susah betul sampai di puncak, karena naik turun lagi naik, karena debu pasir. Tapi itu pasirnya Galunggung dijual ke Jakarta mahal. Debu dikumpulkan jadi satu truk, mahal harganya. Tapi sayap nyamuk dikumpulkan satu truk, tetap tidak ada harganya. Masya Allah. Maka hadirnya mulia, kita harus istisab dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah itu ada dalam dakwah nih, dalam khuruj fisabilillah, keluar dari rumah saja. Kata Hadraji Maulana Sa'ad damat barakatuh, keluar dari rumah saja, ketika pintu terbuka, kaki telah melangkah keluar rumah, kemudian malaikat maut datang menjemput di situ, maka langsung dibukakan pintu surga untuknya. Apalagi kalau seperti bapak-bapak ini lolos dari malaikat maut depan pintu, ya kan? Oh, berjalan melewati gunung, melewati lembah, Masya Allah. Setiap makhluk yang dilewati itu mendoakan ampunan dan rahmat. 7 lapis langit nih, makhluk di atas mendoakan ampunan dan rahmat. Ya Allah, ampunilah Bang Tatang. 7 lapis bumi, seluruh makhluk-makhluk di bawahnya yang kita lewati mendoakan ampunan dan rahmat. Semut-semut dalam lubangnya, bahkan ikan-ikan dalam lautan mendoakan ampunan dan rahmat. Coba, kita tuh memerlukan ampunan dan rahmat karena hari-hari kita berbuat salah, dan hari-hari kita ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini lemah, memerlukan kasih sayang Allah. Maka kita memerlukan ampun dan didoakan. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung yang kita lewati itu, Masya Allah, gunung yang kita lewati itu membanggakan diri di atas gunung-gunung yang lain. Aku dong dilewati Bang Tatang, keluarnya Allah. Membuat gunung lain yang iri, kok dia nggak lewat aku. Pohon-pohon yang dilewati naungannya itu membanggakan diri di atas pohon-pohon yang lain. Ikan-ikan yang dimakan, ikan baronang itu yang digoreng itu membanggakan diri atas ikan-ikan yang lain. Coba, ikan yang lain tuh iri, kenapa aku nggak dimakan orang yang fisabilillah? Akan ikan-ikan itu menyesal kalau dimakan orang yang tidak sholat. Dia kalau bisa kabur dari perut orang itu, mau kabur dia. Coba, ayam-ayam potong membanggakan diri. Uang yang dibelanjakan jalan Allah itu membanggakan diri atas uang-uang yang disimpan di rumah. Deposito yang disimpan di bank, wah, uang yang ada di
Jalan Allah itu Masya Allah, bangganya bukan main. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur. Kemudian yang keempat, sifat ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah fa illakum ta'utara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau menatap Allah. Kalau engkau tidak dapat menatap Allah, niscaya Allah menatap kamu. Allah melihat kamu. Tidak ada gunung yang bisa menghalangi pandangan Allah. Tidak ada lautan yang bisa menghalangi pendengaran Allah. Allah bisa mengetahui bagaimana semut yang berjalan di tengah malam yang gelap di atas batu hitam. Bagaimana gerak langkah kakinya, apa yang dibawa di mulutnya, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada selembar daun yang jatuh melainkan dalam pengetahuan Allah. Jadi kita buat amal ini dengan sifat ihsan. Kita ini bayan hidayah dengan sifat ihsan, seolah Allah melihat kita nih. Sehingga kita tuh ada rasa malu di depan Allah. Masa bayan hidayah tidur, taklim tidur, musyawarah tidur, muzakarah tidur, waktu cuci tangan bangun, Allah, cuci tangan langsung melek semua. Masya Allah. Ini kalau lagi bayan hidayah tidur, lagi taklim tidur, lagi muzakarah tidur, musyawarah tidur. Ini jamaah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu dia bangun, satu negara sudah beriman. Tapi tidurnya 309 tahun. Kalau tidurnya tidur ayam saja, gak jadi Ashabul Kahfi. Masya Allah. Kita tuh rasa malu ditatap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat saya. Yang kita buat amal tuh dilihat oleh Allah. Kita taklim itu dilihat oleh Allah. Kita jaulah itu dilihat oleh Allah. Kita ke pasar itu dilihat oleh Allah. Kemudian kita buat amal dengan ikhlas. Ini syarat untuk mendapatkan khasiat di dalam amal kita. Kalau ada khasiat di dalam amal kita, maka amal kita itu akan merubah suasana dan keadaan. Dahulu sahabat dakwah tidak banyak kata-katanya, karena nampak dalam kehidupan sahabat tuh akhlak yang mempesona. Coba, maka dia bicara sama orang-orang, aslim taslam. Masuk Islamlah kamu, maka engkau akan selamat. Kenapa? Karena umat Islam waktu itu memang selamat. Tutur katanya indah, perilakunya sopan, tangannya memberi bukan meminta. Jadi itu menarik. Kalau bertetangga dengan orang kafir, dalam waktu singkat orang kafir itu akan masuk Islam. Mereka berangkat ke Cina, maka Cina masuk Islam. Masya Allah. Luar biasa, karena mereka menunjukkan akhlak yang baik. Nah, ini semua yang kita mau perbaiki keluarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita cari itu ridho Allah ta'ala. Kita cari itu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun satu negara, bahkan satu dunia ridho kepada kita, tapi Allah tidak ridho, ini tidak ada gunanya. Maka apa yang kita lakukan ini, kita ingin mencari ridho Allah. Maka hadirin yang mulia, pertama, ketika kita keluar dari Allah Ta'ala, kita harus luruskan niat kita. Itu islahun nafs dan islahul amal. Mengislah diri kita, mengislah amal kita. Dan itu bisa terjadi kalau ada islah iman kita. Dan yang kedua, kita cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang ketiga, kita ingin belajar usahanya Rasulullah. Coba, Rasulullah tidak pernah sampai ke Masjid Kebonjeruk, tidak pernah sampai ke Sulawesi, tidak pernah sampai ke Kalimantan, tidak pernah sampai ke Sumatera, ke Jawa, ke Papua. Tapi hebat sekali usahanya Rasulullah sampai di pulau-pulau itu. Usahanya Rasulullah sekarang sampai di Eropa, di Amerika, sampai di Australia, sampai di Rusia, sampai di Cina. Coba, hebat sekali usahanya Rasulullah SAW. Sistem apa yang membuat usaha Rasulullah ini sampai ke gunung-gunung, sampai ke lembah-lembah? Ini yang kita mau pelajari. Ternyata para sahabat ini belajar kepada Rasulullah usahanya, yakni yang pertama diajarkan oleh masyayikh kita senantiasa ketemu orang bicara kebesaran Allah. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik. Kita jumpa orang setiap hari minimal 25 majelis. 25 orang kita jumpai satu hari. Kalau sudah tidak ada orang, bicara sama tembok. Tiang-tiang masjid itu didakwai. Wahai tiang masjid, Allah yang ciptakan kamu, pelihara kamu. Habis temboknya, keluar masjid, cari kambing. Pegang tangguh kambing itu. Katakan, wahai kambing, Allah menciptakan kamu dan saya. Percaya apa tidak? Nanti kambing akan geleng-geleng kepala. Kamu nggak percaya? Ngomong lagi, Allah ciptakan kamu, pelihara kamu, memberi rezeki kepada kamu, memberi rezeki kepada saya. Lepas lagi, dia geleng-geleng kepala lagi, pegang lagi. Itu kita ngomong 100 kali sama kambing, tidak ada gunanya buat kambing itu, tapi berguna buat kita. Jadi lancar bicara dakwah. Coba, orang hari ini takut ketemu polisi, takut ketemu tentara, takut ketemu satpol PP aja takut. Kenapa? Karena lidahnya keluh. Mau bicara au. Kalau sudah latihan dengan kambing, insya Allah lancar. Jadi perlu latihan itu. Bintang film aja mau tampil di depan kamera, itu di depan cermin latihan tersenyum, latihan berbicara, latihan marah, latihan ngambek. Itu ekspresinya itu dia latih di depan cermin. Mau tampil depan kamera, apalagi bapak-bapak ini mau tampil depan umat. Latihan. Bersedia insyaallah. Insyaallah. 25 kali bicara besaran Allah. Buat juga kalau perlu berdua latihannya. Kadang-kadang saya buat pelatihan, satu orang menyebut Allah, satu orang menyebut siapa yang menciptakan, kemudian sebutkan nama makhluknya. Jadi yang satu mengatakan Allah, Allah. Saya menciptakan langit, Allah. Saya menciptakan bumi, Allah. Saya menciptakan gunung, Allah. Saya menciptakan lautan, Allah. Saya menciptakan pohon, Allah. Saya menciptakan bebek, Allah. Saya menciptakan ayam, Allah. Begitu. Terus setelah 1 menit gantian. Nanti boleh dicoba nih. 1 menit kasih waktu. Nah, sekarang gantian di sana yang berbicara. Saya menciptakan unta, Allah. Saya menciptakan pohon mangga, Allah. Saya menciptakan buah ceri, Allah. Itu untuk latihan berbicara. Bersedia insyaallah. Latihan. Apalagi kita sudah dibekali dengan 6 sifat, masya Allah. Latihan bicara sifat-sifat sahabat. Kemudian yang kedua, perbanyak taklim. Taklim ini 4 jam satu hari. Dakwah 4 jam, taklim 4 jam, zikir 4 jam, sholat 4 jam, infiradi amal 2 jam, tidur 6 jam. Coba diulang. Taklim 4 jam. Nah, coba. Dakwah 4 jam. Kebanyakan yang tidur 6 jam. Kurang, ayo. Dakwah 4 jam. Dakwah 4 jam. Taklim, Taklim 4 jam. zikir, Zikir 4 jam. sholat,
Sholat 4 jam. 4 jam. Sholat 4 jam. Infirodi amal Infirodi amal. Tidur 6 jam. 2 jam. 2 jam. Tidur 6 jam. 6 jam. Kebanyakan. Ini ajaran Masyaikh ini. Tertib kita menggunakan waktu 24 jam satu hari. Coba perhatikan, kalau dakwanya kurang dari 4 jam, keluar lagi. Keluar lagi, usuli, taskili, taklimi, keluar. Taklim 4 jam. Coba. Cukup. Dakwah 4 jam, taklim 4 jam, zikir 4 jam, sholat 4 jam. Rodi 2 jam. Taklim 4 jam, 2,5 jam pagi. Taklim 2,5 jam pagi. Kemudian 1,5 jam sore. Baca muntahab hadis. Sorenya baca fadilah amal. Kemudian jangan lupa bawa juga Hayatus Sahabah. Kalau perlu bawa jilid 1 sampai 3. Jadi 6 buku itu setiap orang bawa. Yang Hayatus Sahabah taklimnya infirodi, sendiri-sendiri aja bacanya. Tapi kalau yang muntahab dengan fadilah amal, bacanya secara istimai. Dan buat taklim itu jangan ketika orang kampung datang ke masjid itu dia lihat kita sedang tergeletak di masjidnya. Kan kadang-kadang itu taklim dimulai jam 9, selesai jam 11.30. Setelah itu tergeletak, tidur. Ada yang gunakan sejadah Pak Imam, jadikan bantal, ngiler di situ. Begitu Pak Imam datang, siapa ini tidur di sejadah saya? Musibah. Maka saya anjurkan lebih baik taklimnya taklimnya 9.30 sampai jam 12. 9.30 sampai jam 12. Kalau mau tidur, puas-puasin tidur nih. Jadi 9.30 mulainya sampai jam 12. Jadi jam 11.30 mulai 6 sifat. Jadi ketika sedang muzakarah 6 sifat, orang kampung datang. Walaupun dia sedang sholat sunnah, dia tuh mendengar kupingnya. Ini bicara tentang iman. Hebat Sandi bicara tentang sholat. Ini bicara tentang ilmu. Hebat ini wali-wali ini yang ada di masjid saya. Tapi coba kalau dia datang kita sedang tidur. Dia tidak tahu kita capek taklim dari jam 9, nggak tahu dia. Dia tidak ada. Tapi ketika kita tidur, itu yang dia lihat. Wah, ini jamaah tukang tidur di masjid saya. Giliran kita makan, datang orang baru pulang dari sawah ke masjid. Dia sholat sendiri. Kita makan, kita ajak-ajak makan, dia nggak mau. Dia melihat ada orang makan-makan di masjid, dia hatinya udah nggak suka. Siapa ini Pak Jenggot nih makan-makan di masjid saya. Selesai sholat dia langsung pulang. Ketemulah yang tadi ngelihat kita tidur. Mereka berbincang-bincang di bawah pohon di bawah pos ronda. Saya melihat itu jemaah tidur-tiduran di masjid. Saya lihat dia makan-makan di masjid. Itu mungkin yang disebut jemaah makan tidur. Iya. Dia lihat kita makan, dia lihat kita tidur. Jamaah makan tidur. Jadi sangat penting kita menjaga ini amalan-amalan kita. Jangan waktu orang datang itu kita sedang lalai, kita sedang tidur. Dan ketika orang kampung datang, kita semua sudah dalam keadaan siap sholat, udah wudu semua, ya kan? Udah wudu semua. Kalau mereka bisa diajak untuk duduk di majelis dari halaqah, bagus. Kalau enggak apa-apa. Tapi yang penting jangan mereka datang, kita sedang tidak ada amal. Bersedia insyaallah. Taklim. Yang membaca taklim ini juga harus membacanya itu jangan cepat-cepat. Kita bukan mau menghatamkan 1 kitab, 2 kitab, bukan.
Karena kita ini orang tabligh. Orang tabligh itu modal pertamanya kuping, kemudian modal keduanya mulut. Mendengar, kemudian menyampaikan. Kalau taklimnya baca cepat, nggak ada yang nyangkut. Hah? Kalau nggak ada yang nyangkut, apa yang mau disampaikan? Nabi saja yang ditemenin Jibril alaihissalam itu kalau berbicara diulang sampai 3 kali. Kita ini yang nemanin bukan Jibril. Kok merasa lebih hebat daripada Nabi? Kalau perlu 5 kali, 7 kali sampai nempel semua di kepala jemaah. Kalau sudah nempel tuh baru ada yang bisa disampaikan. Kalau tidak ada yang nempel, apa yang mau disampaikan? Presiden insyaallah ya. Insyaallah. Kata Profesor Jalaluddin, kalau kita menuang minyak wangi dari botol besar ke botol kecil, kita tuangnya cepat-cepat, memang cepat habis minyak wangi dari botol besar, tapi belum tentu ada yang masuk di botol kecil. Belebek itu nggak ada yang masuk. Tapi kalau tuangnya pelan-pelan, satu, memang pelan. Ini juga masih banyak di botol besar, tetapi insya Allah masuk. Kalau ada yang masuk ke botol minyak wangi, itu ada yang bisa dibagikan kewangiannya kepada orang lain. Understand? Yes. Kalau nggak ada yang masuk, apa yang mau dibagikan? Jadi baca pelan-pelan, tidak ada yang ngejar-ngejar. Bagus kalau dihafal, setiap hari hafal 1 hadis. Jadi kalau 40 hari 40 hadis. Kalau 4 bulan 120 hadis. Masya Allah. Nabi sudah menjamin untuk menjadi ahli surga orang yang hafal 40 hadis. Coba tuh. Tiket masuk surga 40 hadis. Presiden insyaallah ya. Insyaallah. Taklim. Kemudian cara membuat taklim nih, kalau orangnya tidak terlalu banyak, buat melingkar nih, melingkar, sehingga setiap orang tuh nampak wajahnya dengan pembaca gitu, atau seperti bulan purnama. Kalau ribuan orang, nah, bersusun-susun seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau hanya 10 orang, 20 orang, nggak apa-apa, melingkar, sehingga setiap orang tuh tawajuh melihat kepada yang membaca kitab. Yang membaca kitab menganggap dirinya sebagai nabi. Coba. Yang sedang mengajari sahabat. Yang duduk di depan ini adalah sahabat. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Coba tuh. Sehingga tawajuh. Presiden insyaallah. Insyaallah. Baru tuh taklim ada khasiat. Dan hal kata tajwid dibuat itu tidak harus semuanya buru-buru. Coba nih Amir perhatikan mana yang bacaan Al-Fatihahnya bagus, itu dipasangkan dengan orang yang kurang ya. Kalau cuma 1 orang yang Fatihahnya betul, ya udah 1 halqa aja. Jangan dipaksakan ini pasangan berdua, ini berdua atau bertiga, jangan. Siapa yang bacaannya bagus, nah itulah yang dijadikan ustadz, ditiru bacaannya. Presiden insyaallah. Dan kita taklim ini merasakan bagaimana kedatangan para malaikat duduk di sekitar kita, sehingga kita bersungguh-sungguh. Tawajuh. 4 jam. Kalau tidak selesai taklim kita 4 jam, maka kita ada rasa kekurangan. Kita selesaikan dengan taklim infiradi, baca kitab Hayatus Sahabat. Bagus kalau setiap hari kita bisa bikin UMM, usaha memakmurkan masjid. Sebelum subuh sudah UMM. Wah. Tapi hati-hati kalau di kampung tidak ada listriknya, itu jangan terlalu jos. Ada siang dikit bikin UMM-nya, zuhur, asar, maghrib, isya, masya Allah. Kalau di Thailand tuh orang bikin UMM sudah 8 shift.
Mereka ganti-gantian 8 kali sehari bikin UMM, Masya Allah. Hidup masjid 24 jam. Kita ini belum sampai di sana. Padahal Thailand ini negerinya banyak orang Buddha. Kita ini banyak orang Islam. Karena kepahaman dan keyakinan ini kita belum betul, maka kita masih main-main. Nah, kita buat UMM setiap hari. Waktu taklim buat jaulah taklimi. Jangan lama-lama, kasih waktu. Ini 2 orang ke timur, 2 orang ke barat, 10 menit. Kalau nggak dikasih batas waktu, mampir dia di warung kopi. Duduk sana setengah jam. Apalagi ada pisang goreng lagi sebentar lagi matang, tungguin. Lain. Jadi kasih batas 10 menit. Kecuali kalau ada orang tempatan jadi dalil, menjadi penunjuk jalan untuk usuli atau untuk khususi, oke. Kemudian muzakarah 6 sifat. Muzakarah 6 sifat bagus kalau bisa tawajuh, targhibiyah, dengarkan sungguh-sungguh. Tapi kadang-kadang kalau orang-orang baru itu dipasangkan dengan orang-orang yang lama supaya sifatnya itu tarbiyah, berdua, bertiga, hafalin judul-judulnya saja, minimal arti, maksud, keuntungan. La ilaha illallah artinya apa, maksudnya apa, keuntungannya apa. Kalau orang sudah lama itu AMKCC, arti, maksud, keuntungan, cara mendapatkan, dan contoh imannya sahabat. Kita coba ya, la ilaha illallah artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Maksudnya tiada yang berhak disembah selain Allah. Kenapa? Dengar ulangi baik. La ilaha illallah artinya Tuhan selain Allah. tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya Tiada yang berhak disembah selain Allah. tiada yang berhak disembah selain Allah. Kenapa? Mengeluarkan keyakinan. Karena tidak ada yang dapat memberi manfaat dan madarat selain Allah. Maka kita harus keluarkan seluruh keyakinan kepada makhluk pada selain Allah dari dalam hati kita, kemudian memasukkan yakin hanya kepada Allah. Coba diulang. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya Tiada yang berhak disembah selain Allah. kenapa? Karena Tidak ada yang dapat tidak ada yang dapat memberi manfaat, dan mudarat selain Allah. maka Maka kita keluarkan seluruh keyakinan kepada makhluk dari hati dan masukkan satu-satunya keyakinan hanya pada Allah. la ilaha illallah. Sederhana toh? Keuntungannya AMK ya. Arti, maksud, keuntungan. Siapa yang mengucap la ilaha illallah, dosanya diampuni. Siapa yang mengucap la ilaha illallah, hatinya bercahaya. Siapa yang mengucap la ilaha illallah, timbangan pahalanya lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Siapa yang mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya dijamin masuk surga. Banyak keuntungannya. Cara mendapatkannya DLD, dakwah latih doa. Rumus untuk mendapatkan DLD, dakwah latih doa. Dakwakan la ilaha illallah, latihan dengan bicara kebesaran Allah, kemudian doa, berikan hakikat kalimat la ilaha. Contoh iman sahabat. Nah, gimana imannya sahabat? Ketika datang orang kepada Sayyidina Abu Hurairah, rumah kamu terbakar. Abu Darda, rumah kamu terbakar. Kata Abu Darda, tidak. Datang orang kedua, Abu Darda, sebentar lagi rumah kamu terbakar, satu kampung terbakar. Kata Abu Darda, tidak, rumah saya tidak terbakar. Datang orang ketiga, Abu Darda, rumah kamu sebentar lagi terbakar. Tidak bakal terbakar. Datang orang keempat, memang rumah kamu tidak terbakar. Tapi kenapa kamu yakin rumah kamu tidak terbakar? Kata Abu Darda, aku mendengar ini doa dari Rasulullah. Siapa yang membaca doa ini di pagi hari, pasti tidak akan ada bencana menimpa sampai sore. Dan siapa yang membaca sampai sore, tidak ada bencana menimpa sampai pagi. Saya sudah membaca tadi pagi doa ini, tidak mungkin ada bencana menimpa saya. Apa doanya?
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Coba. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratal mustaqim. Nanti pelajari doa itu. Insyaallah. Setiap hari satu doa, 40 hari 40 doa. 4 bulan 120 doa. Masya Allah. Jadi iman, contoh iman. Kemudian Muhammadur Rasulullah artinya apa? Muhammad adalah Rasul Allah. Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Maksudnya apa? Tidak ada cara lain. Meyakini bahwa seluruh cara hidup manusia ini salah kecuali cara hidup Rasulullah. Jadi seperti model yang pertama tadi, nafi dulu baru isbat. La ilaha itu nafi, illallah isbat. Muhammadur Rasulullah artinya meyakini seluruh cara hidup manusia salah, nafikan dulu, salahkan dulu. Baru isbat kecuali cara hidup Rasulullah. Dan seterusnya. Panjang kalau dibahas nanti keburu habis waktunya. Jadi muzakarah 6 sifat. Muzakarah 6 sifat ini bisa tarbiyah, bisa targibiyah. Lihat suasananya, lihat situasinya. Tapi semua orang tuh harus berbicara. Karena bukan untuk mengetahui semata, tapi bagaimana sifat sahabat itu menjadi sifat kita. Itu. Karena sifat sahabat inilah yang telah diridhoi Allah, diterima Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka kita ingin sifat sahabat menjadi sifat kita. Imannya sahabat menjadi iman kita. Sholatnya sahabat menjadi sholat kita. Sholat sahabat itu bisa mendatangkan makanan. Sholat sahabat itu bisa mendatangkan hujan, bisa menghentikan hujan. Sholat sahabat itu bisa melewati sungai tanpa jembatan, tanpa perahu. Sholat sahabat. Jadi kita mau ilmu sahabat menjadi ilmu kita, zikir sahabat menjadi zikir kita, ikram sahabat ikram kita, ikhlasnya sahabat ikhlas kita, dakwahnya sahabat dakwah kita. Understand? Yes. Ini kita perbanyak taklim 4 jam satu hari. Gimana? Sedia insyaallah. Insyaallah. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Perbanyak zikir ibadah. Bagaimana kita menggunakan waktu zikir itu 4 jam, sholat 4 jam. Zikir itu maksudnya selesaikan zikir pagi petang, zikir infirodi, kemudian baca doa, baca Quran itu termasuk zikir. Baca Quran itu usahakan 1 juz 1 hari. Kalau lagi keluar jalan Allah Ta'ala tidak bisa baca Quran 1 juz 1 hari, gimana kalau lagi tidak keluar jalan Allah Ta'ala? Usahakan betul. Ini gunakan waktu 4 jam ini untuk zikir. Di situ ada doa, di situ ada doa masnunah, di situ ada baca Quran, ada zikir pagi petang. Kemudian sholat 4 jam. Sholat 4 jam. Sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat isyraq, sholat tahajud, sholat witir, apa lagi? Sholat hajat, sholat tobat, sholat jenazah juga buat. Latihan, siapa yang jadi jenazahnya? Latihan, gantian menjadi jenazah. Kalau sudah latihan jadi jenazah, kalau jadi jenazah beneran sudah nggak kaget.
Kalau nggak latihan tuh bahaya. Kita pulang kampung udah pakai udeng-udeng, janggut panjang, ada jenazah, kita yang disuruh jadi imam. Kalau nggak biasa latihan sholat jenazah, tiba-tiba jadi imam sholat jenazah, oh bisa pakai ruku sujud. Jadi fitnah nanti. Masya Allah. Jadi 4 jam digunakan waktu untuk sholat. Dalam sholat ini semua hajat-hajat kita akan dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Sholat ini teknologi super canggih untuk menjadi solusi semua persoalan. Coba tuh. Masalah rizki, masalah ekonomi, selesainya dengan sholat. Kenapa? Karena Allah meletakkan rizki itu di langit. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit diletakkan rizki kamu. Surat Az-Zariyat ayat 22. 51-22. Yang membuat kita capek hari ini karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Coba. Bagaimana itu jelas-jelas Allah menciptakan langit, gunung, lautan, bumi. Kasih pengumuman, aku taruh barang itu di atas. Kenapa kamu sibuk mencarinya di bawah? Allah, kita tanya profesor ekonomi, bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi? Disuruh kita tanam pohon 1 juta, suruh kita tanam cabai 1 juta, suruh kita buka sawah 1000 hektar. Itu di bumi semua. Allah kasih kita kendaraan untuk naik ke langit, tangga untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit, namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Kita tidak bisa ke langit pakai helikopter, tidak bisa pakai Garuda Indonesia. Naik ke langit itu pakai sholat. Sahabat negerinya gersang, sejauh mata mandang, batu, pasir, kering, kerontang, panas di siang hari, dingin menusuk tulang di malam hari. Tapi mereka hidupnya sejahtera, sahabat. Negeri kita ini hijau royo-royo, sejauh mata memandang, itu subur, gembur. Gunungnya besar, di dalam gunung itu ada emas, ada minyak, ada batu bara. Dalam laut itu ada ikan besar-besar, di dasarnya ada mutiara. Tapi kenapa penduduknya sengsara? Kata wali kota Bengkulu, karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Kita cuek terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil itu hayya 'alas shalah, maksudnya hayya 'alal falah. Mari kepada kemenangan, mari kepada kebahagiaan. Sahabat dulu menang, menaklukkan seluruh dunia. Coba dengan sholat. Dalam sholat itu ada doa yang kita perlukan. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Kita memang berdosa, perlu ampunan. Kita memang lemah, perlu disayangi. Wajburni, kita ini memang punya banyak kesalahan, harus ditutupi kesalahannya. Warfa'ni, kita memang hina, perlu diangkat derajatnya. Warzuqni, ya Allah berikan rizki kepada aku. Coba dalam sholat kita doa minta rizki. Wahdini, ya Allah tunjuki aku, beri petunjuk, jangan tersesat. Wa'afini, ya Allah sehatkan aku. Wa'fu anni, maafkan aku. Coba semua ada dalam sholat. Itu yang kita perlukan sehari-hari. Dan itu yang dibuat oleh sahabat, sehingga mereka sejahtera hidupnya. Sahabat kalau sedekah bukan 1 juta 2 juta, 1 miliar 2 miliar. Sayyidina Umar bayar denda karena ketinggalan sholat berjamaah. Berapa dia bayar? 200.000 dirham. Supaya gampang hitung itu, 1 dirham kira-kira bisa beli seekor ayam. Kalau 1 dinar bisa beli seekor kambing. Jadi kalau 200.000 dirham itu 200.000 ayam. 1 truk itu muat 2.000 ekor ayam. Kalau 200.000 ayam berarti perlu 100 truk.
denda untuk membayar sholatnya Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah, berderet itu truk 100 biji. Bayangkan kalau truk itu panjangnya 5 meter, 6 meter, itu 600 meter, hampir 1 kilo. Truk itu berderet untuk membayar denda Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah. Coba sekarang angkat tangan, siapa yang pernah ketinggalan sholat berjamaah di sini? Semua. Ada nggak yang pernah membayar 100.000 saja ketinggalan sholat berjamaah? Karena kita tidak paham nilai sholat berjamaah. Kata Nabi SAW, man fatathu sholatuhu faka'annama wutira ahluhu wa malu. Siapa yang ketinggalan sholatnya seperti kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Bayangkan tuh, saya ketemu orang dari Aceh, dia pergi haji waktu itu, terjadi tsunami di Aceh. Pulang dia, hilang rumahnya, hilang seluruh keluarganya. Seperti itulah perasaan orang ketinggalan sholat berjamaah. Perasaan Sayyidina Umar. Kalau kita ketinggalan sholat berjamaah masih ketawa-ketawa. Kita tidak paham nilai sholat. Kata Nabi SAW, as-sholatu imaduddin. Sholat nih tiangnya agama. Siapa yang menegakkan sholat, menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, meruntuhkan agama. Kalau satu rumah dibangun oleh 100 orang, 20 orang menaikkannya, 80 orang meruntuhkannya. Kira-kira rumah ini naik ke atas atau berlubang ke bawah? Berlubang ke bawah. Bukan naik rumahnya. Satu negara ini, orang sholat dibanding tidak sholat, banyakkan mana kira-kira? Tidak sholat. Satu provinsi atau satu kabupaten. Udahlah, satu masjid aja di kampung kita, jauh perhatikan, banyakkan mana orang sholat dibanding tidak sholat? Tidak sholat. Dan nggak heran satu negara ini berhutang. Nggak heran, karena banyakkan orang yang tidak sholat dibanding yang sholat. Banyakkan orang yang meruntuhkan agama daripada menaikkan agama. Maka bapak-bapak ini pergi untuk door to door ngajak mereka. Ujung-ujungnya itu adalah kesejahteraan. Falyabudu robba hadzal bait. Sembahlah Rob daripada rumah ini, makmurkan rumah Allah. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dia yang memberikan makan, menghilangkan lapar, artinya dia memberikan kesejahteraan, prosperity. Kemudian menghilangkan ketakutan, memberikan keamanan, security. Coba, dengan makmurkan masjid, taat kepada Allah, maka akan datang kesejahteraan dan keamanan, akan datang prosperity and security. Kalau sejahtera tapi tidak aman, nggak bisa tidur. Atau aman tapi perut lapar, nggak bisa tidur juga. Untuk menghilangkan lapar dan menghilangkan ketakutan tuh, fal ya'budu robba hadzal bait. Maka bapak ini akan door to door. Jauhlah satu, nanti ada jauhlah dua. Musyawarah dengan orang tempatan. Masjid harus dibuat seperti masjid Nabi. Bagaimana masjid yang kita datangi itu amalannya seperti masjid Nabi. Kita perhatiin ada masjid lebih banyak tiangnya daripada orang sholatnya. Coba. Padahal ingin hidup sejahtera, ingin hidup bahagia, gimana? Hayalah sholah, hayalah falah itu enggak ditaati. Maka kita harus ajak mereka ke masjid. Di Pakistan tuh, ketika Masyaikh bayan bahwa sholat menyelesaikan masalah ekonomi, ada mahasiswa dari Karachi, dia bilang, Syekh, saya tidak percaya sholat menyelesaikan masalah ekonomi. Maka dipanggil anak muda yang maju ke depan. Kenapa kamu tidak percaya sholat menyelesaikan masalah ekonomi? Syekh, saya melihat orang sholat itu angkat tangan, kemudian tangannya taruh di atas perut, kemudian pegang lutut, kemudian cium lantai, kemudian berdiri lagi,
Kalau gerakannya seperti itu, tidak akan ada tanaman yang tumbuh. Kalau di tangannya ada biji, kemudian dia mengambil cangkul, meletakkan di tanah, kemudian disiram, itu akan ada tanaman yang tumbuh. Tapi kalau gerakan sholat seperti itu, enggak bakal ada tanaman yang tumbuh. Kata Mas Syekh, kamu dari mana? Dari Karachi. Di Karachi kamu pernah melihat polisi lalu lintas? Oh iya, banyak. Di mana dia berdiri? Ya, di tengah jalan. Apa yang dia lakukan? Yang mengatur lalu lintas. Bagaimana gerakan tangannya? Satu ditahan, satu ditarik. Kemudian balik badan, satu ditahan, satu ditarik. Kalau gerakan tangannya seperti itu, adakah tanaman yang bisa tumbuh di tanah? Ya enggak ada, tapi kan akhir bulan digaji sama pemerintah. Lah, yang gaji pemerintah tuh bisa bangkrut. Pemerintah bisa ganti. Kok yakin betul akan digaji sama pemerintah? Sehingga dia mau berdiri hujan-hujan di situ, panas-panas di situ, balik badan, ini ditahan, ini ditarik. Sedangkan orang sholat itu Allah yang perintahkan. Gerakan-gerakannya itu Allah yang perintahkan. Kenapa kamu tidak percaya? Understand gak ini? Yes. Siapa yang menyuruh sholat? Allah. Yang menciptakan rizki siapa? Allah. Jadi orang itu harus dikasih kadang-kadang alasan yang masuk akal. Jadi kita gunakan waktu kita, perbanyak zikir ibadah. Dan khidmat itu jangan mengharap orang tempatan. Bawa peralatan khidmat yang lengkap. Bawa kompor gasnya, bawa gasnya, bawa pancinya, bawa embernya. Gak apa-apa dikasih nama jamaah ember atau jamaah kompor, gak apa-apa. Di dunia ini kita digelar-gelar yang buruk-buruk, gak apa-apa. Tapi nanti kalau kita masuk surga, istana terbuat dari emas berlian, di bawah rumah kita mengalir sungai susu, sungai madu, kemudian disambut dengan lambaian tangan bidadari, maka semua penghinaan-penghinaan di dunia itu hilang, lupa semuanya. Gak usah terkesan. Bawalah ember ke sana kemari, bawa tali jemuran, bawa jepitan, masalah. Tapi jangan tali itu dipasang di tengah-tengah masjid. Pak Imam datang, kepalanya basah kena baju kita yang baru dicuci. Jangan. Datang ke satu tempat langsung musyawarah dengan orang tempatan. Mau pasang tali di mana, mau pasang kompor di mana, musyawarah dengan orang tempatan. Sudah insyaallah. Dan kita juga harus berkhidmat kepada teman-teman sendiri, ya. Kita harus saling menjaga, karena dengan kesatuan hati ini datang pertolongan Allah. Jangan berantem gara-gara kipas angin, berantem. Yang badan gemuk kalau nggak kena kipas dia berkeringat. Yang badan kurus kalau kena kipas masuk angin. Yang badan gemuk jago gulat. Yang badan kurus jago silat. Bisa jadi arena boxing tuh masjidnya orang. Nah, Amir ini harus pandai-pandai melihat situasi. Yang kurus atau yang gemuk jangan berdekatan, ya kan? Insyaallah ya. Insyaallah. Taat kepada Amir. Walaupun Amirnya dari hamba sahaya, karena saking pentingnya ketaatan tuh. Amir hamba sahaya. Kalau hamba sahaya itu nggak layak jadi gubernur, nggak layak jadi bupati, nggak layak jadi camat, jadi lurah, jadi RT aja nggak layak. Karena hamba sahaya itu kalau dia kerja, upahnya bukan buat dia, upahnya buat majikannya. Itu namanya hamba sahaya. Kulitnya hitam, kepalanya macam kismis.
Artinya rambutnya itu keribu-keribu, kriul-kriul kayak kismis. Tapi kalau diputus dalam musyawarah dia jadi amir, maka taat kepada amir. Pentingnya ketaatan itu. Coba kisah bagaimana Jaisha Usama. Usama umur 17 tahun. Coba. Dijadikan Nabi sebagai panglima. Di bawah komando dia ada Jenderal Abu Bakar, Jenderal Umar bin Khattab, Jenderal Utsman bin Affan, Jenderal Ali bin Abi Thalib, jenderal-jenderal pangkat bintang 4 semua. Anak kecil yang menjadi panglima, tapi mereka taat karena diputus oleh Nabi melalui musyawarah, sehingga jadi asbab hidayah. Kalau kita mau jadi asbab hidayah, maka taat kepada amir. Sudah insyaallah. Ada batasannya. Kalau ada ayam masuk masjid, ambil perintah, alhamdulillah sudah 7 hari kita tidak makan ayam. Perintah amir, tangkap ayam. Itu tidak harus ditaati, ya kan? Masya Allah. Ada jos mentang-mentang ini perintah amir, bertengkar di situ, ini perintah amir, suruh tangkap ayam. Kita sudah 7 hari tidak makan ayam. Masya Allah. Ya, taat amir itu ada batasan-batasnya, batas syariah. Kemudian kita jaga amal istimai, ya. Ada 8 amal istimai. Apa itu? Musyawarah, ta'lim, sholat berjamaah, jaulah, bayan, makan, tidur, safar. Apapun kegiatan kita yang sifatnya infirodi, kalau lagi ada istimai langsung tinggalkan. Masih katakan amal istimai itu seperti lautan, sedangkan amal infirodi setetes air. Kalau punya lautan, apa gunanya setetes air? Tapi ini lagi sholat sunnah, sholat mutlak. Wah, ini lagi makan. Wah, ini udah baru jos nih, udah lama ninggalin sholat. Ini lagi mau bayar sholat yang dulu. Itu setetes air sholatnya itu. Yang makan itu yang lautan. Insyaallah ya, Allah pahamkan. Kemudian apa lagi? Sabar. Jaga sifat sabar. Jangan digoda sama setan. La taghdab falakal jannah. Jangan marah, maka kamu akan masuk surga. Coba latihan selama 4 bulan tidak marah. Insya Allah kalau latihan selama 4 bulan tidak marah, pulang itu tidak jadi pemarah. Tapi kalau latihannya setiap hari marah, insya Allah pulang ke rumah tiap hari marah. Bisa 70 kali marahnya di rumah itu. Kenapa? Karena latihannya waktu keluar dengan Allah. Latihan, tinggalkan sifat pemarah. Dan kita masuk ke rumah Allah itu ada tertib-tertibnya. Kita jaga tertibnya. Insya Allah. Jangan gantung-gantung baju sembarangan, mimbar dipindahin, jam dinding diputer. Aduh. Pak Imam masuk, mana mimbar saya? Oh, dijadikan jemuran di belakang. Kacau. Ya, jaga betul rumah Allah. Kemudian jangan bicara masalah politik, ya. Ini bukan masalah halal haram, tapi masalah yang mempersatukan umat atau memecah umat. Kalau bicara politik itu langsung terpecah umat. Kalau merah bicara, biru nggak mau dengar. Hijau bicara, yang kuning nggak mau dengar. Nah sudahlah. Selain bukan waktunya, juga kita bukan ahlinya. Udahlah, jangan bicara politik. Jangan bicara masalah khilafiyah, kunut tidak kunut, bismillah jahar atau sir. Dulu ulama-ulama yang hafiz, yang alim, yang sholat subuhnya itu memakai wudhu sholat isya. Coba tuh, itu beda pendapat soal kunut dan tidak kunut.
Kalau baru baca 2-3 hadis itu pun baca artinya juga, terus mau berdebat soal kunut tidak kunut, wah. Dah, jangan. Tinggalkan pembicaraan masalah khilafiyah. Kunut itu benar, tidak kunut juga benar. Yang enggak benar itu yang enggak sholat. Hah? Banyakan orang yang tidak sholat daripada yang kunut dan tidak kunut. Yang kunut datangin yang tidak sholat, yang tidak kunut datangin yang tidak sholat. Itu yang benar. Ajak dia ke masjid. Bersedia insyaallah. Jangan melihat aib sesama. Kata Maulana Sa'ad Hadraji, kalau ternampak aib saudara kita, maka takaza pertama adalah menutupinya. Nah, itu diajarkan oleh Hadraji. Kalau nampak mata kita keburukan saudara kita, maka takaza pertama adalah menutupinya. Kata Kayuzaron almarhum, itu menutupi aib sesama itu jalan masuk surga. Beliau membaca hadis, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Kalau Allah yang nutupi, kira-kira Jibril bisa iseng nggak bongkar-bongkar aibnya? Nggak bisa. Malaikat Mikail mau iseng, ini dulu saya tahu, ini saya lihat dengan mata kepala sendiri. Kata Mikail, dia pernah ini. Nggak bisa dibongkar karena Allah yang tutupi. Coba. Jadi kalau ingin ditutupi aib kita, maka tutupi aib saudara kita. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Kita buat peraturan nomor 1, dilarang melihat aib sesama. Itu peraturan nomor 1. Tapi sudah terlihat. Pindah ke peraturan nomor 2, dilarang membicarakannya. Understand? Yes. Sudah dibicarakan, udah dikirim lewat medsos pula. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu yang pertama, langsung istighfar. Yang kedua, minta maaf kepada yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, sholat, tobat, minta ampun. Allah tidak akan ampunkan dosa sesama hamba sebelum sesama hamba itu saling memaafkan. Coba. Jadi Allah ini menggantung. Ya Allah, ampuni saya. Dia sudah maafin belum? Minta maaf dulu sama dia. Dulu waktu tidur kamu tendang kepalanya. Jadi kita jangan bicara aib. Understand? Yes. Kalau kita bicara kebaikan, maka kebaikan akan tersebar. Kalau kita bicara keburukan, maka keburukannya akan tersebar. Waktu Nabi Isra Mi'raj itu dilihat ada cahaya putih, cahaya hitam naik ke langit. Nabi tanya, Bril, kalau gaya kita bicara nih, Bril, itu apa cahaya hitam putih naik ke langit? Kata Jibril SAW, itu cahaya amalan umat kamu. Yang putih itu kebaikan-kebaikan yang naik ke langit. Maka balasannya turun dari langit kebaikan juga, kesenangan, ketenangan, keamanan, kebahagiaan, kesejahteraan. Yang hitam, itu naik ke langit hitam, turun juga balasannya keburukan. Penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, tsunami, gunung meletup, longsor, banjir, tabrakan, Masya Allah. Itu balasan atas amal-amal yang naik ke langit. Setiap hari itu 2 shift malaikat ini menjaga bumi ini, menjaga. Mereka shift pagi, shift petang, setiap lepas asar, lepas subuh mereka gantian. Jadi bukan kita nih bebas, merdeka berjalan tanpa pengawasan. Ada namanya waskat. Apa itu waskat? Pengawasan malaikat. Bukan pengawas melekat. Memang melekat juga, Rokib Atid melekat bersama kita. Tidak ada yang luput. Tidak pernah kehabisan baterai kameranya malaikat Rokib Atid. Kita jangan bicara aib. Dan juga jangan bicara pangkat jabatan. Kalau di dunia ini jenderal lewat, kopral
hormat, angkat tangan. Tapi kalau di akhirat bisa jadi kopral lewat, jenderal angkat tangan, hormat. Kenapa? Karena iman kopral bisa lebih tinggi daripada iman jenderal. Takwa kopral bisa lebih tinggi daripada takwa jenderal. Masya Allah. Jadi di sisi Allah Ta'ala, orang yang paling takwa itulah yang paling tinggi derajatnya. Orang yang bertakwa itulah yang paling tinggi derajatnya. Maka kita semua mengusahakan takwa. Kalau jenderal mengusahakan takwa, maka jenderal ini akan dihormati oleh kopral juga. Di dunia dihormati, di akhirat dihormati. Hadirin yang mulia, dan kita jangan boros ya. Keluarnya Allah Ta'ala jangan boros. Boros ini akibatnya akan cepat kehabisan bekal. Dan boros ini mubazir, temannya setan. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Temannya setan. Udah habis bekalnya, udah mulai tuh mengharap kepada teman. Itu harapan dalam hati kepada makhluk. Ini yang kita mau perbaiki lagi keluarnya Allah Ta'ala. Kita itu mau memperbaiki hati kita yang suka mengharap kepada makhluk. Harusnya kita nih mengharap kepada siapa? Kepada Allah. Tapi karena sudah habis bekal, maka terpaksa kita ini berperasaan kepada teman sebelah. Ini kan orang kaya, baru jual sapi, baru dia keluar nih, masih ada banyak nih. Mudah-mudahan dia paham keadaan saya. Ternyata yang sebelah nggak paham-paham atau pura-pura tidak paham. Akhirnya karena mengharap nggak dikasih, hanya minta. Lewat mulut, lewat lisan, minta. Allah, kita mau memperbaiki lisan kita juga, tidak minta kepada makhluk. Mintanya kepada siapa? Pada Allah. Keluarnya Allah Ta'ala perbaiki. Minta kepada Allah. Udah minta nggak dikasih, akhirnya ngambil sendiri. Mungkin kacau, gosok jadinya. Jadi makanya jangan boros. Keburukan-keburukan itu datang karena sifat boros itu. Presiden insyaallah. Dan kita juga harus menjaga hubungan dengan para pekerja agama ini. Ada pondok pesantren, kiainya, ada santrinya, bukan dengan santriwatinya ya. Ingat baik-baik ini. Dengan santrinya jaga hubungan dengan mereka. Kalau datang ke masjid, muliakan, hormati. Dengan para mubalik, kalau hubungan kita baik dengan mubalik, maka itu berita tablik akan tersebar kebaikannya di mimbar-mimbar masjid. Kalau hubungan kita jelek dengan mubalik, maka keburukan tablik yang akan tersebar di mimbar-mimbar masjid. Kita harus perbaiki hubungan dengan mubalik. Bawakan mereka singkong rebus, ya kan? Bawakan opor ayam. Presiden insyaallah. Dan juga perbaiki hubungan dengan ahli zikir. Ahli zikir, orang-orang yang doanya itu makbul. Kita datang kepada mereka. Datang jangan tangan kosong, ngajak pencak silat, bukan. Ini bukan padepokan, ini tempat zikir di sini. Bawa mereka singkong rebus. Dari mana singkong rebusnya? Dari depan masjid. Kalau ditanya sama Pak Kiai, ini dari mana nih? Ini singkong rebus dari depan masjid Pak Kiai, baru kami rebus. Oh, alhamdulillah. Udah izin sama ketua masjid? Belum. Masalah, nggak mau dia makan. Ya, musyawarah dengan pengurus masjid. Di sekitar masjid ada singkong, ada mungkin jagung, ada pepaya, pisang, mungkin ada duren, ya. Turunkan semua, ya. Tapi dengan musyawarah pengurus masjid. Jangan turunin sendiri. Ini kan pohon milik Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki. Turunlah wahai pohon duren. Jangan.
Begitu juga dengan para musannif. Sekarang musannif itu jadi wartawan. Kalau hubungan kita baik dengan wartawan, insya Allah berita-berita tablik akan baik. Kalau salah paham wartawan terhadap tablik, wah, kacau berita tablik ini. Jadi kita perbaiki hubungan dengan semua orang. Dan kita betul-betul jaga amalan-amalan harian kita. Jangan banyak makan, ya. Jangan banyak tidur. Jangan banyak keluar masjid kecuali untuk dakwah. Dan jangan bicara sia-sia. Untuk mengcounter ini dengan tadi perbanyak dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadah dan khidmat. Insyaallah. Kita di masjid bukan 2 hari 3 hari pindah, bukan. Kita masuk masjid, kita inginkan masjid itu hidup amal seperti amal di masjid Nabi. Masjid Nabi itu jadi magnet. Bagaimana kita musyawarah dengan orang tempatan, kita kasih tahu kami datang ke sini ingin bersama Bapak menjadikan masjid ini seperti magnet. Kalau magnet itu ada yang lewat langsung tersedot masuk ke dalam. Masjid Nabi itu bukan hanya orang Arab yang tersedot ke sana, orang Bugis tersedot ke sana, orang Jawa tersedot ke sana, orang bule, orang hitam semua tersedot ke sana. Udah banyak yang pergi ke sana kan? Semua orang dari seluruh dunia tersedot ke Masjid Nabi. Nah, kita mau setiap masjid itu jadi magnet, tersedot orang masuk ke dalam sana. Masjid itu yang kedua seperti sofa. Seperti sofa. Sofa itu bisa ditiduri, bisa diduduki. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Bagaimana? Orang masuk masjid, kalau sudah masuk masjid lupa pulang ke rumah. Kecuali istrinya udah nyusul, "Woi, Bang, ada tamu di rumah," baru pulang ke rumah. Masjid kita harus nyaman. Orang masuk itu Masya Allah, kalau dia panas ada hawa dingin di masjid. Kalau dia haus, ada air di masjid. Kalau dia lapar, ada makanan di masjid. Kalau dia sakit, ada obat di masjid. Kalau dia pegel, ada yang tukang urut di masjid. Bahkan kalau dia jomblo, ada yang nyarikan jodohnya di masjid. Masjid ini solusi. Harus menyelesaikan semua persoalan umat. Kalau masjid ini memberikan solusi kepada semua umat, maka umat akan datang ke masjid. Jangan pengurus masjid itu cemberut, tukang parkirnya cemberut, tukang pukul beduknya cemberut, muazzinnya cemberut, imamnya cemberut, DKM cemberut. Males orang datang ke masjid seperti ini. Masjid itu harus lebih hebat senyumnya daripada resepsionis di hotel itu. Orang tuh senang datang ke hotel karena tukang parkir senyum, resepsionis senyum, kemudian pramuniaganya senyum, Masya Allah. Kita ke mall itu, penjaga-penjaga toko semua senyum, mau membantu. Pengurus masjid itu harus seperti itu. Bersedia insya Allah. Kemudian di masjid itu harus ada makanan 24 jam. Makanya bayan pendek, supra panjang. Karena Bapak ini akan tinggal di masjid, tidur di masjid. Bapak sekarang yang menjadi ansor. Orang-orang yang datang ke masjid waktu sholat itu jadi muhajirin mereka. Karena Bapak jadi ansor, Bapak sediakan singkong rebus di masjid. Bayan pendek, supra panjang. Bayannya jangan terlalu lama. Bayannya nanti di atas supra. Kata Maulana Umar, memang iman tuh letaknya dalam hati, tapi akarnya dalam perut. Orang tuh kalau sudah perutnya kenyang, mudah disuruh ngapainnya. Disuruh ke gunung dia mau, disuruh turun ke lembah dia mau. Kenapa? Karena perutnya kenyang. Kalau perutnya lapar, malas dia. Siapkan makanan insya Allah. Jangan pelit. Belanjakan uang jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau pandai, gunakan pohon-pohon yang ada di sekitar masjid itu. Dengan musyawarah orang tempatan, jangan kreatif. Coba perhatikan singa yang liar itu di hutan. Dengan dikasih makan, itu lama-lama jadi jinak, coba.
Singa itu aslinya liar, tapi karena dikasih makan jadi jinak. Preman-preman di terminal itu, yang ada di pinggir jembatan itu, kasih makan di masjid, insya Allah jadi jinak dia. Makanya kalau jualan taklim, jangan kasih tahu ada taklim di masjid. Kalau begitu sebut ada taklim, langsung kabur dia. Atau diajak sholat, kabur dia. Lebih mudah ngajak umat hari ini untuk makan daripada ajak sholat. Kalau umat diajak sholat banyak alasan. Kambingnya baru kawin, ayamnya baru bertelur, bebeknya lagi mencret. Memang bebek selalu mencret. Bebek mencret, dia nggak bisa ke masjid. Apa hubungannya? Alasan aja nggak bisa ke masjid, nggak mau ke masjid. Tapi kalau dia ajak makan, maka walaupun dia lagi potong kayu, dia tinggalkan kayunya itu. Kenapa? Karena dia ajak makan. Maka ajak makan insya Allah ya. Nabi menyatukan hati umat dengan dua amalan, yakni makan-makan, jalan-jalan. Orang Kamboja katakan beng-beng, pek-pek. Makan-makan, jalan-jalan. Makan-makan, jalan-jalan. Itu cara Nabi menyatukan hati umat. Orang tablik di seluruh dunia kenapa satu hati? Karena setiap hari makan-makan, jalan-jalan. Coba, ada 4 F yang diinginkan orang kaya. Semua ada dalam tablik. Apa itu F? Yang pertama, freedom, kemerdekaan, kebebasan. Orang kaya itu kepingin merdeka, bebas, naik turun gunung, ganti-ganti pesawat ke sana kemari, pingin terbang itu orang kaya. Ini ada dalam tabligh. Coba tuh. Ini walaupun pakai sendal jepit, pakai sarung, terbang dia ke India, terbang dia ke Amerika. Masya Allah. Yang kedua, friendship. Punya teman banyak. Orang kaya tuh pingin punya teman banyak. Orang tabligh ini temannya bukan hanya orang kampung, orang kota, orang dari luar negeri temannya dia. Nggak bisa ngomong bahasa Urdu, bisa ngobrol sama orang India. Coba tuh. Orang tabligh ini ajaib. Yang ketiga, fun. Orang kaya itu ingin gembira, senang-senang. Orang tabligh ini walaupun diusir dari masjid, kompornya masih panas, pancinya panas, basahan kainnya masih basah, itu pindah masjid itu sambil ketawa-ketawa di jalan itu. Ember kompor dibawa. Fun. Lucu-lucu cerita orang tabligh ini. Masya Allah. Kemudian yang keempat, ingin pesta-pesta. Yang berpesta tiap hari itu orang tabligh. Berempat, satu nampan, berdelapan, 12, tiap hari pesta orang tabligh ini. Masya Allah. Apalagi di Cikampek nanti 100.000 orang akan ngumpul di sana. Bukan sekali makan, 9 kali makan, 3 hari. Coba tuh, siapa orang kaya yang berpesta 3 hari itu? Seluruh orang 100.000 orang dikumpulkan, tidak ada orang kaya yang sanggup kan? Orang tabligh itu pesta tiap hari. Ini dirindukan orang kaya. Maka ini bersyukur kita dengan kerja ini, hadirin yang mulia. Kita diberi oleh Allah karunia untuk kerjakan kerjaan yang besar, kerjaan yang mulia, kerjaan yang dulu dikerjakan wali-wali Allah, kerjakan para sahabat, Masya Allah, kerjakan para nabi. Dan ini juga yang akan merubah kehidupan kita. Kehidupan kita akan berubah kalau kita duduk dalam 8 amal istimewa itu. Ingat baik-baik. 8 amal istimewa itu listrik. Listrik itulah yang akan merubah kita. Ini inti daripada keluarnya Allah Ta'ala. 8 amal istimewa itu, listriknya di situ. Kalau kita masukkan air ke dalam kulkas, listriknya nyambung, maka dalam beberapa saat, mungkin sehari, itu air berubah jadi es. Tapi kalau listriknya nggak nyambung, dimasukkan air, keluar air lagi. Tapi kalau listriknya nyambung, maka berubah jadi es. Kita keluarnya Allah Ta'ala sambung diri dengan 8 amal makomi, maka inilah yang akan merubah kita, merubah yakin kita. Dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Khalik. Dari yakin kepada dunia menjadi yakin kepada akhirat. Dari yakin kepada mal menjadi yakin kepada amal. Dengan mengikuti
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan doa, orang tua kita sudah datang, kita dengar dan kita taati, yang mau pulang maupun yang berangkat kita dengarkan nasihat beliau insyaallah.